Bang, ini terkait sidang Niki kemarin. Yang heboh itu ya. Iya, yang heboh dan itu bang. Sebelumnya yang minggu lalu kesaksian dari Pak Reza Gladys yang bilang kalau ada perintah atau surat dari Dr. O ya dari Dr. untuk tugas soal saja mulutnya Niki. Tapi akhirnya dibantah sama Dr. Oki, dia bilang dia hanya bilang sudah langsung aja ketemu sama Niki. Ini ada perbedaan kesaksian bang. Apa sumpah gimana sih melihat ini? Ada kesaksian palsu dan bisa dibilang. Kalau tuduhan kesaksian palsu memang mesti dibuktikan. Artinya kan memang ada perbedaan makna dalam penangkapan satu peristiwa ya. Jadi kan ketika si RG Reza Gladys ini menanyakan ke sejawat yang namanya Dr. Oki, dia tanya nih, gue minta pendapat lo bagaimana. Nah di dalam benaknya dia mungkin ya, makanya itu juga yang dituangkan sama penyidik sama jaksa penuntut umum di dalam dakwaannya. Dia dalam posisi yang memang kejepit. Artinya kan dia punya sikap batin bahwa sebetulnya gue bisnis biasa nih. Cuman dia dibully di cyber. Artinya dipojokkan bahwa sebetulnya produknya itu nggak bagus lah, apa segala macam. Sehingga memang seolah-olah dia tidak ada pilihan untuk nanyakan ke si Oki, Dr. Oki ini punya way out-nya nggak? Punya way out-nya nggak? Dia pikir way out-nya itu sudah langsung solusi final. Dia mungkin dia kenal atau dia udah merasa memang bisa mengakhiri yang cyberbullying itu. Nah, makanya penyidik dan jaksa penuntut umum memformulasikan dakwaannya bunyinya sedemikian. Makanya ada pasal 45, ada pasal 27, ya kan, sehingga diarahnya kan memang peristiwa itu tidak lain dan tidak bukan adalah ancaman membuka aib atau membuka suatu keburukan ya, nama baik yang meminta imbalan. Nah, sehingga otomatis kalau di dalam dakwaan jaksa ini sudah terang benderang sangat clear bahwa memang karena ada prolognya, ada teleponannya, kemudian segala macamnya, dan memang ada yang bersangkutan terima yang dimintakan. Angka itu karena angka itu memang yang dibilang itu ada kesepakatan. Itu kan yang kita sama-sama pahamin, ada kesepakatan. Kesepakatan itu berarti ada yang meminta, ada yang menyerahkan. Nah, logika berpikir dari para penegak hukum cuma satu, dia pembuktian unsur-unsur. Nah, pembuktian unsur-unsurnya itu apa? Dengan sengaja dan segala macam untuk begini begitu gitu dengan imbalan untuk tidak membuka atau menutup aib seseorang. Nah, itu menurut penyidik dan jaksa penuntut umum masuk unsurnya sehingga dituangkan di dalam dakwaan. Nah, ketika ada perbedaan makna dalam sebuah cerita di dalam kesaksiannya si Dr. Oki dan pemaknaan itu sama si siapa? Bukan sama Nikmir. Nah, tapi kan itu cerita kan nggak bisa berdiri sendiri. Ada rangkaian-rangkaiannya. Ada di belakang-belakangnya bagaimana. Makanya kan ada yang berpendapat ini yang ngerekam itu salah, nggak bisa digunakan sebagai alat bukti dan sebagainya. Yang jelas tidak munculnya rekaman itu memang betul hakim menolak karena kan tidak, itu tanpa hak, tidak bisa diperdengarkan, tapi sebagai petunjuk boleh, sebagai pengetahuan. Nah, ketika ada keributan itu, drama itu, saya pikir sih terus terang lebay ya. Artinya memang ini dibikin di staging supaya seramai itu, karena memang supaya magnet daya tarik dari sebuah ya selebritas itu kan saya bilang terkenal dengan tercemar itu beda tipis. Nah, mungkin inilah caranya untuk menunjukkan eksistensi sedemikian, untuk validasinya sedemikian. Karena memang
show ini menarik berbagai pihak. Ada pro dan kontra dibikinnya kan. Padahal duduk perkaranya sendiri ini sangat mudah. Karena kenapa? Ada yang punya produk takut dijelek-jelekkan, nah makanya dia bayar supaya menutup mulut. Itu bukan kesepakatan. Itu adalah di bawah tekanan. Itu adalah keterpaksaan. Karena siapa rela, ya kan, dengan uang 4 miliar ya kan, itu memberikan ke orang lain cuma-cuma. Logika mana yang bisa diterima itu? Kan nggak ada. Kecuali memang kita hidup di dalam dunia yang berantai-andai ya. Makanya kan ketika ada yang satu berpendapat dakwaan jaksa berhalusinasi, ya mungkin mereka sama-sama halusinasi nih. Yang satu mikirin apa, satu mikirin apa, sehingga hukumnya ini benar-benar vague, artinya benar-benar dibikin kabur. Padahal kalau saya melihat ini dengan ini ya, ini cukup terang ya, cukup terang sekali ya. Artinya karena ada permintaan, ada pengiriman uang. Nah, TPPU juga masuk karena memang ada perubahan bentuk, gitu. Jadi bisa bilang Niki fix adanya unsur pemerasan dan No. Ini kan artinya dugaan awal. Artinya kan di dakwaan gitu kan dibunyiin. Memang ada fakta-faktanya. Nah, cuman nanti hakim yang akan menilai sebetulnya maksud lu apa sih, Niki ngomong kayak gini, terima duit kayak begini apa, didengarkan. Dokter Oki, kenapa kok begini? Ini kan kemarin sudah didengarkan. Artinya kan yang memang memicu atau mencetuskan bahwa memang ada transaksi ini sebetulnya memang tidak lain dan tidak bukan adalah ya rangkaiannya dari Dokter Oki. Kan gitu. Nah, kalau Dokter Samira mungkin dia bagian dari yang apa namanya juga ikut cyberbullying itu. Makanya kan pihaknya Reza Gladys bilang, oh ini sindikat karena untuk memeras uang para pebisnis skincare. Menurut versinya pebisnis nih kan Reza Gladys. Tapi kalau menurut versinya yang mereview, saya pernah berpendapat di wawancara saya sebelumnya, mereka ini bisa dianggap pahlawan. Karena kenapa? Mereka mereview semua yang ada nih. Karena memang peran serta masyarakat itu, walaupun tanpa dilabeli license bahwa mereka itu berhak atau ahli di dalam bidangnya, tapi mereview itu menurut saya itu adalah kebebasan berpendapat. Tapi yang harus dipahami adalah masyarakat netizen Indonesia itu kadang-kadang hampir tidak bisa membedakan mana yang fakta, yang mana dilandaskan keilmuan, dan mana tuh pendapat pribadi cuma-cuma. Artinya benar-benar ini pendapat omong kosong lah, kan gitu. Nggak bisa bedain. Jadi bisa dikategorikan hoax, tapi dia bilang, oh karena yang ngomong si X dipercaya. Jadi karena inilah, tapi saya bilang sebelumnya juga, di dalam wawancara saya sebelumnya, saya berpendapat bahwa era buzzer sudah selesai. Artinya 10 tahun era buzzer berkuasa ini sudah selesai. Karena kenapa? Akhirnya masyarakat tersadar bahwa yang namanya kepura-puraan, kamuflase, tipu muslihat itu akhir-akhirnya terbongkar. Karena masyarakat dengan sendirinya menjadi lebih pintar. nah, terkait Niki yang tadinya teriak-teriak di persidangan. Elok nggak sih Pak selama ini sudah melarang buatnya sebagai advokat, melihatnya gimana, dan keputusan itu ada di hakim. Kalau hakim menentukan dia, hakim melihat dia baik dan tidak baik, itu pasti bakal mempengaruhi hukumannya. Saya menyayangkan hal tersebut dipertunjukkan di khalayak ramai. Karena itu menunjukkan ketidakpunyaan etika dalam bermasyarakat. Artinya dengan langsung dan terang menderang bahwa dicoba disuarakan bahwa begini loh, apa namanya, ketidaksukaan diserang langsung ke majelis yang mulia, itu sedemikian direndahkannya yang mulia itu. Ini mirip-mirip sebetulnya kalau kejadiannya sama perkaranya si Rasman sama si Firdaus itu ya. Itu terus terang saya sangat menyayangkan, prihatin ya. Artinya kejadian-kejadian ini itu mestinya dihindarkan. Artinya kita harus selalu bersama-sama mempunyai konsensus, yaitu
kesepakatan sadar dalam berpikir, sadar dalam hati untuk memastikan bahwa lembaga yang pemutus akhir itu adalah wakil Tuhan, yaitu peradilan. Itu yang akan memutus yang seadil-adilnya. Adapun kekurang lebihannya itulah yang namanya oknum. Itu yang namanya ekses buruk dari sebuah sistem. Tapi tidak boleh namanya menghina atau menyepelekan atau merendahkan lembaga peradilan. Itu salah besar. Nah, terakhir. Hukuman Iki bisa berat karena tidak terjadi seperti ini. Saya berharap Niki dan tim kuasa hukumnya bisa berbuat terbaik. Karena memang saya bilang dia ini adalah pionir untuk menyuarakan mereview produk ya secara sungguh-sungguh satu demi satu. Tapi saya nggak mengerti ya kalau memang ada kejadian 4 miliar ini, saya kaget juga. Saya pikir cuma-cuma kan. Makanya saya pikir ini membuka mata kita semua. Kalau memang dia cuma-cuma, mungkin dia tidak sampai terpuruk sampai kayak begini ya. Tapi kalau ada dakwaan sedemikian, dia sulit sekali ya untuk menghindar dari unsur-unsur yang didakwakan. Karena memang yang saya rasa dari pengalaman saya di meja hijau ya, ini akan dituntut sangat tinggi, maksimal. Karena dia adalah residivis. Residivis walaupun bukan dalam perkara yang sama, tapi dia pernah dihukum sebelumnya. Artinya dia sudah pernah berurusan sama hukum. Jadi negara akan beranggapan bahwa orang ini sudah tahu sebetulnya, tapi dia mengulangi perbuatannya yang kasarannya itu mengganggu ketertiban umum, sehingga dia tidak layak beredar di masyarakat, sehingga dia harus ditaruh di lembaga pemasyarakatan. Nah, kalau dari ancaman pasal-pasalnya sendiri itu kan tinggi. Yang paling tinggi adalah TPPU. Nah, TPPU aktif itu sendiri maksimumnya 15 tahun dan dendanya maksimum 5 miliar. Kalau pasif mungkin di bawah itu ya maksimal 5 tahun, dendanya 2 miliar. Nah, tapi karena ada rangkaian dakwaan, dia entah saya lupa tuh alternatif atau dia sifatnya kumulatif atau dia memang subsidiar, saya mesti lihat benar nih dakwaannya. Kemungkinan besar dia akan dituntut maksimal.